Halo, assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stack dan queue. Jadi implementasi yang namanya stack dan queue, ya. Apa sih itu stack dan apa sih itu queue akan kita bahas lebih dalam hari ini, ya. Nah, kita mulai dari yang namanya stack. Apa sih stack? Nah, stack merupakan tumpukan. Stack itu adalah tumpukan. Jadi stack ini merupakan kumpulan objek, ya, dimana cara penambahan dan penghapusan si objeknya ini menganut yang namanya prinsip last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk dialah yang pertama kali kita kita keluarkan, kita remove gitu ya. Contohnya adalah tumpukan si yang namanya buku, tumpukan si yang namanya koin, tumpukan si yang namanya tray, ya. Kalau misalnya kalian jajan ke misalnya restoran siap saji, terus kalian membawa tray yang paling atas yang biasanya kita keluarkan terlebih dahulu, ya. Okay, next. Nah, si stack ini inserting dan si yang namanya removing dari si yang namanya stack ini selalu kita lakukan di yang namanya satu buah sisi, atau sisi yang biasanya sisi ini biasanya kita beri nama atau kita aliaskan dengan si yang namanya top. Jadi top ini merupakan objek yang paling atas atau objek yang paling baru dari isi dari si stack. Operasi dalam si stack ini ada dua, ada operasi yang namanya ada operasi penambahan dan ada operasi yang namanya pengurangan. Operasi penambahan atau operasi di dalam stack ini kita beri nama yang namanya push, sedangkan operasi yang namanya removing kita beri nama pop. Kedua operasi ini selalu kita lakukan pada posisi top dari sebuah stack, ya. Nah, kegunaannya untuk apa saja? Kegunaan si yang namanya stack ini salah satunya adalah untuk yang namanya prosedur rekursif atau pemanggilan si yang namanya prosedur tersebut di dalam dirinya sendiri, atau untuk yang namanya notasi aljabar, penghitungan yang namanya notasi postfix, ya. Nah, yang paling sering kalian pakai dari yang namanya penggunaan stack ini adalah mekanisme undo-redo di dalam yang namanya browser internet, ya. Jadi pada saat mekanisme undo-redo ini ada dua buah stack, ada stack undo yang menyimpan histori undo, ada stack redo yang menyimpan histori dari yang namanya redo. Nanti top dari setiap sisi yang namanya stack ini dapat berpindah satu sama lain. Kalau misalnya undo, maka yang namanya stacknya akan berpindah ke redo, dan begitu pula sebaliknya. Nah, seperti tadi sudah kita bahas, stack ini membatasi yang namanya akses pada objeknya. Jadi yang hanya bisa diakses adalah objek dari topnya saja. Bagaimana jika kita ingin mengetahui isi keseluruhan dari si stack tersebut? Nah, jika ingin mengetahui isi keseluruhan dari stacknya, kita harus mengeluarkan yang namanya stack tersebut satu persatu, ya. Nanti maka akan terjadi yang namanya urutan terbalik dari yang namanya masukan stack, ya. Diawali dari yang paling terakhir dimasukkan dan diakhiri dengan objek yang pertama kali dimasukkan. Biasanya tidak ada pencarian data pada yang namanya stack, ya. Nah, operasinya tadi apa saja? Ada push untuk menambahkan, ada pop untuk removing, pick, ya. Pick ini untuk melihat isi dari yang namanya top tersebut. Ada size untuk melihat isi dari yang namanya stack, ada is empty untuk memastikan apakah stack tersebut kosong atau tidak, ya. Implementasi dari stack ini ada dua macam. Yang pertama adalah menggunakan array, yang kedua menggunakan yang namanya linked list, ya. Ada apa saja seperti apa yang namanya operasi terhadap yang namanya array stack ini. Jadi elemen stack nanti maksimal elemen stack yang disimpan di dalam sebuah array, dia maksimal memiliki size adalah n. Jadi kapasitas maksimalnya n. N ini adalah maksimal kapasitas dari yang namanya array tersebut. Elemen paling bawah disimpan dia namanya
data ke 0, data pada indeks ke 0, sedangkan elemen yang paling atas atau si topnya berada di yang namanya data ke top. Ya, dengan nilai top tidak boleh lebih dari si yang namanya ukuran dari array. Ya, ini data pertama yang dimasukkan. Ini adalah data terakhir yang dimasukkan atau data yang ke top. Nah, bagaimana dengan si yang namanya ukuran stack? Ukuran stack ini adalah top ditambahkan 1. Jadi ketika stacknya kosong, maka ukuran awalnya adalah 0 atau top sama dengan minus 1 ditambah 1. Oh ya, ketika stack kosong, si yang namanya topnya kita inisialisasikan di si yang namanya minus 1. Ya, kalau misalnya kita punya array 1, 2, 3. Oke. Array indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, ya. Stack pertama kali kita inisialisasikan, nilai topnya adalah minus 1. Jadi pada saat kita tahu dari mana si stack tersebut kosong dengan mengecek si yang namanya size-nya 0 atau si yang namanya nilai topnya adalah minus 1. Ya, apabila terjadi yang namanya operasi push, ya, maka topnya sama dengan top ditambah 1. Jadi kalau tadi ada array ada indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, kita punya nilai yang namanya maksimumnya adalah 5. Kalau misalnya kita mulai topnya sama dari yang namanya stack kosong, topnya kita mulai dari yang namanya minus 1, maka pada saat terjadi push dia akan berpindah topnya jadi top ditambah 1 atau top sekarang berada di yang namanya indeks ke 0, ya. Terus bagaimana kalau misalnya terjadi push kembali, maka tinggal ditambahkan 1 lagi, topnya akan berpindah asalnya di 0 ada di indeks yang ke 1. Begitu pula selanjutnya, bagaimana bila terjadi operasi yang namanya pop. Nah, operasi yang namanya pop, topnya akan dikurangi 1. Jadi asalnya misalnya topnya ada di indeks ke 1, maka dia akan berpindah ke yang namanya top minus 1 atau 1 dikurangi 1 ada di indeks ke 0 hingga dia mencapai yang namanya T sama dengan minus 1. Jadi kalau misalnya yang namanya topnya sudah mencapai yang namanya nilai maksimum, ya, terus dilakukan yang namanya operasi push, maka kita mengenal itu dengan istilah stack overflow. Jadi stacknya sudah lebih dari yang namanya nilai dari maksimum array-nya. Apabila stack mencapai minus 1 atau stacknya sudah apabila si topnya sudah mencapai minus 1 dan dilakukan yang namanya operasi pop, kita kenal itu dengan namanya stack underflow atau yang namanya tidak bisa dilakukan lagi pengurangan, ya. Nah, selain menggunakan array, implementasi dari yang namanya stack pun digambarkan dengan yang namanya linked list atau lebih tepatnya dengan yang namanya single linked list, ya. Dengan yang namanya referensi pertama dari linked list, yang namanya head-nya akan menjadi sebuah top, ya, dan push dan pop akan selalu dilakukan pada sisi depannya, sehingga push ini sama dengan yang namanya operasi insert depan dan pop sama dengan operasi hapus depan, ya. Ini kalau misalnya startnya kosong ditambahkan, dia akan ada di belakang, di dalam, ya. C ini menjadi yang namanya top dari sebuah stack. Jadi apabila mau ditambahkan, maka kita tambahkan operasi insert depan. Apabila dihapus, kita akan melakukan yang namanya operasi yang namanya hapus depan. Oke, seperti itu untuk yang namanya stack. Bagaimana dengan yang namanya queue? Nah,
Kalau stack tadi adalah last in first out, maka si yang namanya queue ini adalah first in first out. Jadi yang pertama kali datang dialah yang pertama kali diproses. Jadi prosesnya selalu pada objek yang pertama kali datang, ya. Oke, nah contoh dari si yang namanya queue ini apa saja? Contoh dari si yang namanya queue ini ada si yang namanya antrian bank. Kalau dalam kehidupan nyata ya, ada si yang namanya antrian bioskop, antrian pembayaran di kantin. Nah, bagaimana queue ini diimplementasikan di yang namanya komputer? Biasanya kita bisa lihat di yang namanya antrian penggunaan yang namanya printer, atau juga antrian ketika respon dari request dari komputer klien terhadap si yang namanya web server. Ada operasi apa saja sih di si yang namanya queue ini? Ada operasi enqueue atau penambahan data, ada operasi dequeue atau pengurangan data. First ini untuk melihat objek yang akan kita proses, itu objek yang pertama kali masuk. Nah, kemudian ada si yang namanya size ya, untuk melihat isi dari yang namanya queue tersebut, jumlah dari si yang namanya queue tersebut. Ada SMPT untuk memastikan apakah queue tersebut kosong atau tidak. Sama seperti yang namanya stack, implementasi terhadap si yang namanya queue pun ada dua macam. Yang pertama menggunakan array, yang kedua menggunakan si yang namanya linked list. Nah, array base-nya seperti apa? Ya, queue menggunakan array. Elemen pertamanya kita simpan pada indeks ke-0, ya. Elemen keduanya bisa kita simpan di indeks ke-1 dan seterusnya. Bagaimana dengan yang namanya operasi yang namanya enqueue atau operasi penambahan data? Enqueue dilakukan pada sisi rear. Jadi kalau misalnya frontnya ada di data ke-0 dan si yang namanya rear-nya ada di data ke-n, rear-nya ada di data ke rear, maka si yang namanya penambahan datanya dilakukan di si yang namanya rear. Nah, bagaimana dengan penghapusan datanya? Cara yang pertama adalah dengan menggeser si yang namanya data dari keseluruhan dari si yang namanya array. Jadi si yang namanya B kita geser ke A, C kita geser ke posisi B, D kita geser ke posisi C, dan seterusnya. Tapi hal tersebut sangat menghabiskan waktu, jadi dia tidak efektif. Nah, ada cara lain adalah dengan menggeser si yang namanya indeks dari front. Jadi frontnya tidak selalu ada di yang namanya posisi ke-0, ya. Kalau misalnya kita hapus, maka frontnya akan bertambah. Jadi saat dia ada di indeks ke-1, kita hapus lagi dia ada di indeks ke-2, dihapus lagi kita ada di indeks ke-3, dan lain sebagainya. Ada masalahkah di sini? Ada masalah. Bagaimana apabila si yang namanya datanya sudah mencapai si yang namanya n-1, indeks n-1, tetapi ada yang namanya space kosong di sini, ya. Nah, jika terjadi seperti itu, ada step selanjutnya, ada cara selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, ya. Kita bisa melakukan si yang namanya circular array, ya. Jadi circular array ini apa sih? Circular ini adalah queue yang ujung dari si array-nya bertemu satu sama lain. Frontnya tidak selalu nilainya lebih kecil daripada si rear, ya. Enqueue tetap dilakukan pada rear, dequeue tetap dilakukan pada front. Tapi nilai rear dan nilai frontnya tidak selalu lebih kecil daripada nilai rear. Nah, kita bisa menggunakan itu dengan menggunakan implementasi dari si yang namanya modulus, ya. Jadi kita menggunakan si yang namanya operasi aritmatik modulus. Pada saat si yang namanya penambahan atau pada saat si yang namanya enqueue,
maka yang namanya nilai real lama ditambahkan 1 dimoduluskan dengan yang namanya kapasitas maksimum dari yang namanya array. Bagaimana dengan yang namanya DQ pun sama, jadi frontnya ditambahkan 1 ya, front lama ditambahkan 1 modulus yang namanya maksimum dari yang namanya array tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan yang namanya front tersebut tidak selalu nilainya lebih rendah daripada yang namanya rear. Pada saat rearnya sudah mencapai maksimum dari si array ya, misalnya rearnya sudah mencapai yang namanya n-1 dengan yang namanya kapasitas maksimum dari yang namanya arraynya misalnya adalah 14 ya. Berarti pada saat kita tambahkan 1, 13 ditambah 1 sama dengan 14, modulus 14, maka dia akan kembali lagi ke yang namanya indeks ke 0. Seperti itu. Ya. Nah, implementasi yang namanya queue yang kedua adalah menggunakan yang namanya linked list. Kita bisa menggunakan single linked list normal dengan yang namanya head sebagai yang namanya front dan yang namanya head sebagai yang namanya front dan yang namanya rear sebagai yang namanya tail, di mana operasi yang namanya DQ atau misalnya operasi penghapusan kita lakukan, ini bukan delete belakang tapi kita lakukan di yang namanya delete depan. Dan NQ atau penambahan kita lakukan di yang namanya insert belakang. Maaf ya, ada di insert belakang. Nah, jadi saya ulangi lagi, DQ-nya ada DQ menggunakan yang namanya delete depan, NQ menggunakan yang namanya insert belakang. Nah, bagaimana implementasinya di yang namanya Java programming? Yang namanya Q ini merupakan interface dari yang namanya linked list. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya kode di bawah ini untuk memanggil yang namanya untuk membuat sebuah queue ya. Ada metode apa saja? DQ di sini kita kenali dengan nama remove, NQ bisa kita kenali dengan yang namanya add, first bisa kita kenali dengan yang namanya first. Kalian bisa cek yang namanya dokumentasi Java untuk yang namanya queue. Oke. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.